Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami bertiga akan melaksanakan praktik coaching di mana saya sebagai observer, saya sendiri Wirna Eliska SPD, dan teman saya Ibu Nora Yusnita akan mengambil peran sebagai coach, dan satu lagi Pak Fahrial SPDI, beliau hari ini akan mengambil peran sebagai coach. Nah, baik, hari ini kita akan melakukan praktik coaching. Tapi sebelumnya saya ingin memberitahu dulu kepada Pak Fahrial sebagai seorang coach bahwa ada kompetensi inti, ada 3 kompetensi inti yang harus kita kembangkan pada sesi coaching hari ini, yaitu presence atau kehadiran penuh pada saat sesi coaching. Yang kedua adalah mendengarkan aktif sebagai coach, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya nanti coach bisa menggali ide-ide atau gagasan-gagasan yang bisa muncul dari coach, sehingga coach bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Nah, itu sudah dimengerti? Oke, baik. Baik, silakan kita mulai. Assalamualaikum Pak Fahrial. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Bu Nora? Alhamdulillah Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ibu Nera sendiri sehat ya? Alhamdulillah Pak. Jadi begini ya Pak, saya ingin sedikit sharing dengan Bapak. Apakah Bapak bisa membantu? Oh gitu. Maksudnya ini kesediaan saya begitu Iya. ya? Oh, insya Allah bisa. Kalau memang Ibu Nora memang ini apa ya? Memang lagi ada masalah atau memang ada yang mau dibicarakan atau bagaimana? Ya, benar sekali Pak. Saya sebenarnya ke sini bertemu dengan Pak Fahrial. Saya ingin sharing sedikit mengenai pembelajaran saya di kelas Pak. Oh gitu. Ibu Nora sendiri kegiatan di sekolahnya gimana? Saya mengajar di PAUD. Saya di PAUD Pak, di PKB. Jadi saya hanya ingin berbagi cerita mengenai keseharian saya ketika saya mengajar di kelas. Oh, baik. Jadi yang menjadi permasalahannya apa kira-kira? Mungkin kalau memang bisa saya bantu jawab ya kan. Tapi kalau memang nanti saya belum bisa menjawab sepenuhnya, mungkin yang bisa kita cari solusinya sama-sama. Mungkin sebelumnya bisa Ibu Nora jelaskan dulu ya kan permasalahannya apa ya? Sebenarnya selama ini saya merasa kewalahan Pak, ketika pembelajaran di kelas, karena kondisi di kelas sekarang semakin ribut. Ya maklumnya Pak, anak-anak usia PAUD itu sangat aktif sekali, sehingga membuat saya sedikit emosi Pak, karena tingkah anak-anak yang aktif, mana saya dengan kesibukan ikut CGP ini juga membuat kurang kontrol emosi saya. Oh gitu. Ini saya kurang emosi atau emosi atau memang kurang percaya diri dalam mengajar atau bagaimana? Memang emosinya yang Iya Pak, sebenarnya Pak, mungkin karena faktor pikiran sudah lelah ya Pak. Jadi ketika masuk dalam ruangan kelas itu, ketika pembelajaran, ketika saya melihat anak-anak yang sudah aktif sekali itu, jadi saya bawaannya ingin marah gitu Pak. Kalau memang ada rasa seperti itu, tapi apakah pernah diungkapkan rasa marah itu selama ini sama anak-anak? Pernah sih Pak, pernah saya ungkapkan. Cuman ya namanya anak-anak ya Pak, paling mengerti sebentar. Kemudian mereka seperti mereka lagi. Namanya anak-anak ya kan. Cuman kalau menurut Bu Nora, bagus tidak kalau kita seorang guru itu menampakkan kemarahannya kepada siswa? Sebenarnya menurut saya tidak bagus ya Pak. Apalagi kita guru itu kan sebagai panutan ya Pak untuk anak-anak. Jadi
ketika anak-anak melihat kita marah, rasanya memang efeknya tidak bagus sekali Tidak untuk bagus ya. anak-anak. Apalagi anak-anak kan masih yang kecil tuh masih labil ya, Ya. masih belum didikan. Berarti Bu Nora kan sudah paham ya kan kalau bahasanya marah itu tidak baik ya kan. Kira-kira kalau seandainya untuk mengatasi supaya marah yang ada apa namanya ketika kita melihat anak seperti itu tiba-tiba rasa marah kita timbul, kira-kira ketika ingin menahan marah itu bagaimana caranya Ibu Nora? Bisa tidak, ada nggak cara menurut Bu Nora itu supaya kita bisa meredam rasa marah itu? Iya Pak, sebenarnya saya sudah mencoba Pak dengan metode stop. Oh gitu ya, ya. Kemudian itu berjalan mungkin hanya sehari itu ketika saya mempraktekkan itu. Besoknya terulang lagi gitu. Tidak ada cara-cara lain mungkin yang bisa menghibur anak-anak nggak mesti secara stop ya kan, karena kan selaku kita sebagai guru yang punya motivasi dan inovasi ya kan bisa coba membuat kegiatan yang berkolaborasi seperti itu. Ada nggak pernah dibuat semacam itu supaya mungkin anak tahu, anak-anak lebih lebih tenang gitu, ada nggak? Iya, pernah saya mencoba ya Pak. Jadi ketika saya sudah mulai merasa bahwa diri saya, emosi saya sudah kurang baik, saya sadar. Jadi saya langsung merubah proses pembelajaran. Jadi biasanya kan di dalam kelas. Jadi saya ajak anak-anak itu keluar. Jadi mungkin di luar itu anak-anak bisa lebih berekspresi. Jadi sedikit membantu saya meringankan emosi saya. Jadi sehingga ketika proses belajar di luar itu ada ada efek yang positif bagi anak-anak dan bagi orang sendiri ya. Mungkin sebenarnya solusinya sih sudah tampak, sudah ada, saya lihat dan sudah baik menurut saya apa yang menerapkan. Nah kira-kira kalau memang sudah tahu dan bagaimana cara menerapkan ke depannya yang Ibu Nora inginkan seperti apa? Ya, saya ingin ke depannya tentu saya walaupun mungkin disibukkan dengan kegiatan di luar, setidaknya saya bisa memberi perhatian penuh ke anak-anak. Jadi sehingga anak-anak itu pun mereka merasa bahwa saya punya perhatian ke mereka, sehingga saya pun tidak selalu menghadapi anak-anak itu dengan emosi. Ya, baik, baik, baik. Berarti rasa perhatian yang harus lebih kita berikan ya kan. Memang dalam kondisi apapun ya kan, rasa lelah, rasa penat mungkin ya kan, itu dapat membantu kita, yang namanya kita punya masalah kan, di balik masalah itu kan pasti ada jalan keluarnya. Mungkin nggak mungkin segala sesuatu itu kita jalankan secara mulus ya kan, seperti itu pasti ada masalah. Dengan ada masalah mungkin ada solusinya. Nah, seperti sekarang ini mungkin saya juga sebenarnya belajar juga sama Bu Nora ya kan, selain mendengarkan saya juga bisa menerapkan. Saya sendiri kan di guru SD, mungkin sistem belajarnya berbeda dengan anak TK yang masih memang sibuk dengan main. Berarti seperti itu Bu Nora menurut saya. Bu Nora mungkin sudah dapat ya, sudah dapat sendiri solusinya harus bagaimana. Jelas apapun yang saya sampaikan sekarang ini Bu Nora, itu yang bisa melakukannya hanya Bu Nora sendiri. Karena kenapa? Anak-anak itu setiap dimanapun kita mengajar ataupun berkegiatan, yang merasakan itu kan kita. Paling kita mencurahkan kepada teman-teman yang lain supaya ada ide-ide lain yang bisa kita dapat dan bisa kita terapkan. Walaupun nanti yang menerapkannya kita sendiri. Seperti itu. Nanti kedepannya seperti itu, ya. Mungkin ada lagi orang kira-kira yang ingin ditanyakan seperti itu? Ya. Ya ada. Untuk sementara saya sudah ada sedikit gambaran ya Pak mengenai permasalahan saya untuk besok pembelajaran di kelas. Ya setidaknya dengan obrolan kita hari
besok saya akan bertindak seperti apa selanjutnya. Jadi sudah ada jawabannya. Ya. Semoga besok bisa diterapkan, mungkin ya, dicoba dulu. Yang penting kita mencoba dulu. Ya kan? Baik, mungkin seperti itu aja Bu Nora ya untuk hari ini. Ya, terima kasih banyak Pak Maria Sama-sama. sudah bersedia mendengarkan curhat saya. Terima kasih banyak. Ya, saya juga terima kasih banyak, mungkin sudah berbagi ilmu ya. Baik, saya izin dulu sejenak Ibu Nora. Baik. Terima kasih banyak. Dan saya sebenarnya apa namanya, mungkin dengan kegiatan ini nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Saya juga ingin tukar pikiran juga dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sesi coaching kita sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, bagaimana perasaan coaching? Alhamdulillah perasaan saya setelah sharing dengan coach, alhamdulillah sedikit ada perasaan lega di mana saya sudah mendapatkan gambaran dari permasalahan yang sedang saya hadapi selama ini, dan saya sangat bersyukur sekali bisa berbagi dengan coach. Ya, luar biasa ya sesi coaching kita hari ini. Tetapi di sini saya ingin meng-highlight dan menggarisbawahi beberapa hal, yaitu pada saat sesi coaching tadi, coachnya sudah menghadirkan aspek kemitraan. Jadi antara coach dan coachee tidak ada yang lebih menggurui. Coachnya terlihat lebih terbuka dan leluasa untuk menceritakan masalah-masalah yang sedang dihadapi kepada coach tanpa ada yang ditutupi. Dan yang kedua, bahwa coach sudah terlihat ada aspek presence di situ, kehadiran penuhnya sudah terlihat. Di sini saya melihat bahwa coach sudah juga mendengarkan secara aktif, di mana terlihatnya saya melihat pada saat coachee bercerita, coachnya menanggapi dengan menyimpulkan, oh jadi begini ya Bu Nora. Nah, itu membuktikan bahwa coach sudah mendengarkan aktif apa yang Ibu Nora ceritakan. Dan selanjutnya bahwa coach juga sudah menggali masalahnya, terus menggali ide-ide yang mungkin muncul dari seorang coachee dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi sudah diajukan oleh Pak Fahrial sebagai coach. Nah, mungkin itu hal-hal baik yang terjadi pada saat sesi coaching ini. Ada hal yang perlu ditingkatkan adalah pada saat awal sesi coaching tadi diusahakan tujuan dari sesi coaching ini apa, supaya itu lebih diperjelas. Mungkin tadi ada secara tersirat sudah muncul tujuannya apa, tapi mungkin supaya lebih diperjelas lagi. Secara keseluruhan sudah sangat bagus sekali sesi coaching ini. Aspek tirtanya, alur tirtanya sudah berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Selamat kepada Pak Fahrial sebagai coach dan Ibu Nora sebagai coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya juga berterima kasih kepada Ibu Wirna dengan Ibu Nora. Mungkin dengan kegiatan hari ini ya, ini kan kita merefleksi ya, sama-sama saling berbagi di sini. Apabila nanti mungkin banyak kekurangan, mungkin kita masih dalam tahap belajar di sini ya. Kita selaku CGP Angkatan 7 kali ini mencoba ingin mempelajari tentang bagaimana posisi coach, coaching dan sebagainya. Intinya tujuan kita di sini adalah baik, yaitu untuk menambah wawasan, menambah ilmu kita. Baik, untuk saya terima kasih banyak sekali lagi buat Bu Irna terutama yang selaku observer ya kita hari ini. Terima kasih. Selamat, salam guru penggerak.